Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman pecinta Trigona Nusantara. Pagi ini kami melakukan observasi terhadap si Itama Jawa yang kita donorkan, sekaligus kita pecah koloni yang waktu itu dalam kondisi si pecahannya adalah kondisi diasuh oleh si indukannya. Seperti biasa, posisi anakan selalu diletakkan di tempat posisi bekas posisi indukan. Nah, ternyata yang dihasilkan setelah hampir jalan 2 minggu ini, teman-teman, terjadi ketidakseimbangan. Jadi ternyata si pecahannya jauh lebih kuat dibandingkan indukannya. Ini, teman-teman, jadi posisi awalnya kan ada di sini. Ini terjadi tawuran. Kelihatan ini ya, tawurannya ada beberapa yang tewas juga, termasuk yang ada di sini. Jadi cukup ya, tidak banyak tapi sudah terdetek duluan. Ini masih ada sampai ikut-ikutan. Selain Itama lawan Itama, ada yang nyasar dari Torasika itu ikut-ikutan, entah mungkin mau pulang ke kandangnya, dia sedikit nyasar karena kondisi koloni yang demikian hebat tawuran, akhirnya ikut jadi sasaran. Nah, teknik penyelesaiannya karena ketidakseimbangan antara anakan sama indukan ini, jadi yang sangat kuat itu anakannya ya, teman-teman. Kalau biasanya kan untuk yang kuat itu tetap indukan ya. Kemarin posisinya kan direposisi, artinya tempatnya si indukan kita tempatin oleh si anakan. Akhirnya terus didekatkan supaya diasuh, tetapi ternyata yang terjadi si koloni, entah alasannya apa, kurang begitu paham, yang terjadi si anakan itu jauh lebih kuat. Jadi jauh lebih kuat daripada si indukannya, sehingga kita geserkan dengan jarak yang sama. Harapannya setelah koloni ini keluar semua, dia akan terbelah jadi 2. Nah, ini kita amatin kira-kira untuk langkah seperti ini apakah yang bisa sesuai teori. Nah, ini tetapi ini ada yang aneh juga. Ini ada untuk si api serana ikut-ikutan nimbrung. Kelihatannya dia mulai kerasan di sini ya, teman-teman. Jadi dia mencari rumah. Ini, teman-teman, perhatiin, dia bukan nyari nektar atau polen yang ada di situ, tapi dia ikut-ikutan menimbrung, ikut membuat suasana ricuh. Itu tadi penampakannya kelihatan, teman-teman bisa lihat. Ini kondisinya. Ini mudah-mudahan bisa. Nah, nanti kalau ini juga belum berhasil, si indukan ini tidak terbagi secara mendekati sama koloninya, nanti kita balik, indukannya kita dekatkan lagi di posisi yang awalnya supaya indukannya bisa kuat. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya, ini koloni sudah mulai terpecah jadi 2 di luar, terjadi swarming. Tetapi karena dibuyarkan, dia tidak terlalu terkonsentrasi pada satu titik, sehingga tidak terjadi
tawuran seperti tadi sebelumnya. Namun mohon maaf tadi awalnya tidak sempat kami videokan karena spontan ya, kami mengecek kondisi koloni biasanya pagi-pagi, ternyata terjadi swarming yang luar biasa. Itu kira-kira kondisinya teman-teman. Kita tunggu ya beberapa saat nanti untuk pembagiannya. Ini masih kelihatan ya swarming. Nanti kita lihat. Nanti kalau memang ini belum dapat, kita dekatkan ini yang indukannya ini, yang si indukan Itama Wonosobo ini nanti kita dekatkan lagi supaya dia kebagian koloni. Memang untuk melakukan pecah koloni tentunya untuk menghasilkan koloni mengikut si pekerjanya itu ikutan, itu perlu teknik-teknik ya teman-teman. Tidak bisa langsung kita taruh seperti yang dulu pernah kami praktekkan untuk pecah koloni yang biroi juga demikian. Waktu itu kebalikannya, si pecahannya yang justru melemah. Nah akhirnya kita deposisi dengan jarak sekitar 40 cm dan alhamdulillah itu sukses ya. Akhirnya dia berhasil. Ini kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nanti kalau memang belum berhasil, yang indukan kita geser ke tempat ke sana sedikit, karena kalau ini kita geser tiba-tiba itu semua koloni yang swarming ini masuk ke salah satu. Jadi masuk ke salah satu di log ini kita amatin sekitar ya 5 menit sampai 10 menit. Ini penampakannya teman-teman, kelihatannya belum seimbang. Ini indukan kami dekatkan dulu ya, biar koloni sebagian masuk ke sini. Nah ini teman-teman untuk keadaannya, bisa teman-teman perhatiin. Akhirnya ini mulai terbelah jadi 2, tapi jarak ini masih terlalu dekat. Nanti tekniknya kita geser dikit-dikit, tapi yang jelas nih koloni sudah terbelah jadi 2. Untuk kekuatannya udah kelihatan itu terbagi ya. Ini terbagi, udah mulai ya, ini indukannya sudah mulai banyak yang masuk. Itu dengan cara kita agak dekatkan, kita geser mendekati tempat aslinya. Ini teman-teman penampakannya masih belum bereda, tapi memang biasanya untuk Itama ini waktu belum dipecah koloni itu hampir jarang sekali terjadi swarming, terjadi berkerumun hebat seperti ini untuk Itama Jawa ini ya, Itama Wonosobo ini. Tapi memang ini sudah kami deteksi adanya mau pecah koloni secara alami waktu itu, dan kenyataannya hampir pecah koloni. Alhamdulillah udah lebih dulu kami atasi, itu untuk telur-telurnya kami pindah, dan terbukti telur ratunya sudah cukup banyak. Itu menunjukkan indikasi pecah koloni, juga koloni. Nah koloninya ini sudah luar biasa banyaknya. Jadi waktu itu sudah menumpuk di dalam ini, di dalam toppingnya. Jadi di toppingnya sudah luar biasa banyak. Ini untuk menangani supaya para pekerja ini bekerja tidak pada satu tempat
yang akhirnya nanti akan menimbulkan permasalahan tersendiri kalau terlalu over. Itu juga akhirnya kalau ini tidak seimbang, ngumpul salah satu, dikhawatirkan karena telur ratu yang ada di anakan itu lebih dari satu, juga termasuk yang ada di indukan masih ada telur ratunya. Dikhawatirkan kalau pekerjanya over itu bisa pecah koloni lagi, sehingga tetap diupayakan untuk membuat keseimbangan para pekerjanya. Ini kalau kita perhatiin ini udah mulai seimbang teman-teman, yang masuk ke indukan dan masuk yang ke anakannya. Waktu terakhir tadi ya teman-teman, yang suaminya masih lumayan, tapi ini sudah reda. Yang ada ini sekarang tinggal pekerja kembali ke tempatnya, cuma harus menyesuaikan karena posisi awal itu bergeser semua, baik indukan maupun anakan. Tapi penggeseran ini tidak akan lebih dari 1 meter sampai 2 meter. Sekarang kita cek ke dalam ya teman-teman, seperti apa keadaannya. Coba sekarang kita masih kembali lagi ke si hitam utama dari Wonosobo. Kita lihat penampakan di dalamnya untuk indukannya ya. Ini teman-teman, nah, ini penampakannya. Jadi madunya sudah isi sekitar, perkiraan saya sudah hampir 50%. Sekitar 2 minggu ini sekitar 50% sudah terbungkus. Nah, ini tentu sesuatu yang menggembirakan dan sekaligus menjadi tanda tanya. Kalau dulu sementara untuk sumber nektar itu yang ada di sini dominannya AMP. Yang ada di sini nih AMP semua. Yang dulu untuk para senior menganggap AMP itu suatu sumber nektar yang minim. Itu info awal-awal. Nah, tapi ini kita di lapangan akan teruji. Teman-teman juga sudah lihat waktu kami panen ini, panen si Itama ini sudah kondisinya tidak ada pohon-pohon yang tampak, jadi sudah ditebang. Jadi artinya ini andalannya untuk nektar ini hanya dari vegetasi sendiri. Tapi teman-teman bisa lihat ya, waktu itu juga sudah kami tayangkan. Ini bisa dilihat kondisinya untuk vegetasi AMP ini luar biasa, betul-betul luar biasa. Jadi ini luar biasa. Ini contoh saja, ini rontokannya sudah kayak ini ya, pasir AMP. Ini teman-teman bisa lihat semua. Ini dari bawah ya, kalau dari atas lebih menggembirakan lagi. Itu bisa kita intip sedikit tuh ya. Ini untuk kondisi indukan. Baik, sekarang yang kita cek lagi untuk yang anakan. Nah, ini kita lihat ya kondisi untuk anakannya. Untuk anakannya teman-teman, kita lihat. Nah, ini untuk anakannya. Kalau untuk anakannya ya, kelihatannya juga apa sudah netes belum si telur calon ratu, tapi yang jelas ini sudah terkunci sangat kuat oleh si resin. Kita tidak bisa bongkar ini teman-teman. Kalau kita bongkar kasihan, ini ada telur-telur yang dikunci. Ini saya kira juga cukup positif ya untuk progresnya. Sekian, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.